Halo Sobat Bionik, jumpa lagi di channel YouTube Bionik Channel. Pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu pastinya ya, kalau teman-teman ingat bahwa sering sekali terjadi di bulan Februari ini adalah bulan memperingati bulan Cancer ya teman-teman ya. Jadi ada peringatan tentang Cancer dan kali ini kita akan membahas salah satu Cancer ataupun keganasan yang paling sering terjadi pada wanita, yaitu tentang kanker serviks. Apa itu kanker serviks dan bagaimana penanganan lebih lanjutnya, nanti kita akan mendatangkan seorang tamu, seorang pakar nantinya yang akan berbicara tentang kanker serviks ini. Tapi sebelumnya saya terima kasih banyak ini kepada Sobat Bionik ya, Kakak Ananda. Halo Kakak Ananda di rumah, terima kasih oleh-olehnya dari Jepang. Ya, mungkin beberapa Sobat Bionik tahu bahwa di Bionik Channel sering sekali memajang action figure ya. Kemudian ada Sobat Bionik yang baik sekali hati membelikan salah satu action figure untuk dipajang di Bionik Podcast ini. Terima kasih banyak atas oleh-olehnya. Ya, buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya karena di Bionik Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Baik, ya di studio kita kali ini sudah hadir seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi atau dokter kandungan, biasanya disebut dalam bahasa awamnya Dokter Sri Darmayani. Selamat sore dokter. Selamat sore dokter Cho. Iya. Sebelumnya dokter Sri mungkin diperkenalkan diri dulu, siapa dokter Sri dan apa kegiatan sehariannya dokter Sri kepada Sobat Bionik di rumah. Silakan dokter. Halo Sobat Bionik, perkenalkan saya Dokter Sri Darmayani. Biasanya sih dipanggilnya sama Dokter Sri ya. Dokter Sri, iya. Sehari-harinya ya klinisi, ya praktek, menangani pasien di beberapa rumah sakit. Kemudian juga ngajar sih sama Dokter Cho Wahyu di Fakultas Kedokteran Udayana. Iya, jadi beliau ini juga seorang dosen ya. Jadi mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Dok, izin dok. Jadi sekarang ini seperti kita ketahui bahwa angka kanker serviks sangat tinggi ya. Salah satunya mungkin di Bali. Nanti mungkin dokter bisa ceritakan kenapa dan bagaimananya. Tapi sebelumnya bisa tidak dijelaskan dulu pada Sobat Bionik di rumah apa itu kanker serviks. Silakan dokter. Oke, menarik banget ya. Makasih banget kesempatannya Dokter Wahyu. Sebelumnya mungkin kita ada story sedikit ya teman-teman ya. Jadi baru banget hari Selasa yang lalu saya dapat WA dari salah satu pasien saya yang mengabarkan bahwa dokter, istri saya telah berpulang karena kanker serviksnya ternyata sudah menyebar sampai ke otak dan ke paru-paru, dan akhirnya beliau bertahan selama 1 tahun dengan berbagai pengobatan dan akhirnya berpulang. Baru banget Selasa yang lalu. Ya. Yang sedih itu adalah ketika seorang wanita dia meninggal, apalagi karena kanker serviks, itu yang jadi beban siapa? Anak-anaknya. Yang kasihan tuh anak-anaknya, masih kecil-kecil, karena saya juga sih yang bantu persalinan anaknya. Kayaknya menyedihkan banget. Sedangkan kanker serviks itu memang penyebab kedua kematian wanita tertinggi ya. Yang pertama itu kan kanker payudara ya, yang kedua itu kanker serviks, penyebab kematian tertinggi kedua. Padahal kanker serviks itu bisa dicegah. Bisa dicegah kanker serviks itu. Mungkin karena berbagai hal ibu-ibu gak tahu, keluarga gak tahu apa itu kanker serviks dan bagaimana pencegahannya. Oke, kita mulai aja dari story tadi. Saya gak ingin dong sobat-sobat Bionik dan keluarganya ada yang mengalami seperti itu. Jadi saya mulai aja. Kanker serviks itu kanker ya, yang namanya kanker pasti suatu keganasan yang terjadi di serviks. Apa tuh serviks? Serviks itu adalah mulut rahim. Sebagai halnya mulut, dia itu pintu masuknya. Kalau kanker serviks itu adalah pintu masuknya ke dalam rahim. Seperti itu ya dokter Cho Wahyu. Mungkin nanti kalau ada ilustrasi anatominya mungkin lebih bagus lagi. Penyebabnya apa? Kita balik lagi, penyebabnya apa? Itu virus penyebabnya. Ya, namanya human papilloma virus. Itu penyebabnya virus. Bukan berarti nanti bilangnya kayak gini. Saya kan pola hidupnya bagus. Saya tidak pernah berganti-ganti pasangan. Saya cewek baik-baik, wanita baik-baik, gak mungkin dong kena kanker serviks. Itu salah besar. Karena virus itu ada di alam dan selalu terjadi pertarungan dengan tubuh kita. Kalau tubuh kita kalah ya virusnya masuk, entah kalian wanita baik-baik sekalipun. Jadi nggak ngaruh ya dok ya, sama sekali beda dengan HIV biasanya dan sebagainya pastinya kan ya. Iya, jadi seperti itu. Jadi itu teman-teman, jadi apa itu kanker serviks tadi sudah dijelaskan. Dan dok, gejala dok. Jadi sering sekali orang pasien pasti datang ke dokter dengan sebuah gejala.
Apa yang biasanya gejalanya, bisa dijelaskan dokter? Iya, itu sebentar saya bilang dari tadi penyebabnya human papillomavirus. Ya. Tetapi ada hal-hal tertentu yang kita sebut sebagai faktor predisposisi yang mempermudah. Hal-hal yang mempermudah virus itu bisa masuk. Ya. Jadi kita bayangkan aja nih, cervix itu pintunya. Kalau pintu kita kuat, virus itu nggak bisa masuk. Ya. Kalau ada hal-hal tertentu yang membuat pintu itu menjadi lemah, itu membuat mudah virus itu masuk. Ya, kayak misalnya betul. Berganti-ganti pasangan, berhubungan pada usia dini. Saya nggak bilang menikah ya guys, karena itu sekarang itu berhubungan itu menikah sudah berbeda sekarang. Berbeda dengan menikah ya. Berhubungan pada usia dini. Kenapa? Karena sel-sel cervix itu masih cukup muda ya, karena kena paparan terus, pintu kita terus kena gedoran dari organ kelamin laki-laki. Nah itu mempermudah dia memperlemah juga. Yang ketiga, perokok pasif. Bukan aktif ya, perokok pasif juga memperlemahnya itu. Jadi banyak hal yang mempermudah pintu itu menjadi lemah, dan akhirnya virusnya bisa masuk sampai ke sel-sel basalnya. Seperti itu. Terus gejalanya seperti apa? Nah, kenapa kanker serviks menyebabkan kematian? Itu karena gejalanya nggak jelas. Justru gejalanya tidak ada jelas. Gejala awalnya tuh kadang tanpa gejala pun orang tuh bisa kena kanker serviks gitu. Jangan menunggu sampai keputihan berbau, sampai berhubungan keluar darah, itu biasanya sudah telat gitu. Jadi di awal tidak ada gejala sama sekali ya dok? Iya benar. Itu jadi harus waspada lebih dini kitanya. Nah kalau sudah lanjut tadi keputihan, biasanya keputihan yang sudah berbau, terus setiap berhubungan berdarah. Kenapa? Karena pintu tadi, serviks tadi itu udah lemah, udah mulai hancur gitu. Bukan perawan ya dok? Di luar tuh. Di luar itu ya kan. Lebih di luar lagi. Perawan berkali-kali ternyata begitu, bukan ya berarti ya. Jadi kalau gitu akhirnya dia berdarah kan, kena keluar darah. Keluar darah saking lemahnya dia. Bukan perawan berkali-kali. Ya itu ya teman-temannya gitu. Jadi berdarah. Terus ada lagi dok kira-kira gitu sih ya. Terus kadang nyeri di pelvis namanya. Nyeri berhubungan atau tanpa berhubungan sekalipun? Tanpa berhubungan pun ada nyeri di perut. Berarti nyeri. Gitu sih. Iya. Gitu. Yang paling mudah untuk dideteksi itu keputihan. Keputihan itu gejala awal. Kalau ada keputihan yang berbeda dari normalnya, keputihan tuh ada yang normal dan yang nggak normal kan ya. Jadi kalau keputihan itu di luar dari normalnya, ya udah lebih baik diperiksakan. Lebih bagus diperiksakan, mendeteksi dulu. Dok, tadi dokter sebutkan salah satu penyebabnya virus. Ya, boleh disebutkan nggak dok? Kira-kira selain virus ada nggak penyebab lain atau memang virus saja menyebabkan kanker serviks? Dari penelitian emang virus saja. Hanya virus human saja. papillomavirus. Cuman si virus ini punya anaknya ya. Kita secara awamnya kita bilang virusnya ada anak-anaknya nih. Virusnya ada anak-anaknya. Kita masih tipe subtipenya gitu ya. Jadi ada tipe virusnya. Iya. Nah, dari sekian bisa dibilang tipe, tapi dia jenisnya sama ya dok. Human papillomavirus. Cuman jenisnya ada banyak. Ada berapa ini dok? Maksudnya dalam artian subtipe ini ada berapa sih dok? Kalau bisa dijelaskan sedikit mungkin bagi teman-teman yang ingin tahu ada berapa ya banyaknya. Iya, tipe virus ini menyebabkan tipe vaksinnya berbeda. Untuk pencegahannya akan berbeda. Nanti kita vaksinnya akan berbeda. Itu menentukannya. Tipe virusnya banyak banget. Karena HPV itu nggak cuma menyebabkan kanker serviks. Betul. Tapi bisa menyebabkan kanker vagina, kanker vulva, kutil kelamin, dan juga kanker anus. Ini semua kanker ini kayaknya. Oke. Kalau anus itu sekarang mulai meningkat loh dokter Cok. Ya kita tahu lah ya. Tapi mungkin nanti itu dalam artian. Jadi seperti itu memang karena ada yang male sex male gitu ya dokter. Jadi lelaki suka lelaki. Ini mumpung Valentine sekalian aja kita bilang lelaki suka lelaki gitu ya dokter. Nggak salah sih. Ya nggak salah sih. Tapi dalam artian memang akan ada konsekuensinya. Oke. Nah dok, kalau tadi berarti ada beberapa jenis virus kemudian menyebabkan, ada nggak yang kira-kira dokter perlu concern kan pada beberapa orang bahwa tindakan tindakan seks yang berbahaya ini dapat membuat virus ini lebih mudah untuk muncul, sehingga nantinya akan mudah kalau ada virus ini maka akan lebih mudah untuk menimbulkan kanker serviks. Misalnya seperti HIV, berganti-ganti pasangan. Apakah sama di sini ataukah agak bedanya dok? Ya itu tadi predisposisi tadi kan ya. Tipe virus itu lebih mudah masuk. Yang di Indonesia itu yang untuk kanker serviks itu yang tipe 16-18.
16 dan 18. Sekarang ada lagi sih tipe yang 5254 ya. 5254. Ini kayak nomor urut Nomor urut aja ya. Ternyata oke. Jadi memang ada 1 sampai berapa gitu ya, Dok ya. Kemudian yang perlu kita concern adalah 16, 18, 52, 58. Itu kanker serviks. Itu kanker serviks. Tapi untuk kutil kelaminnya 6 dan 11. 6, 11. Ini kayak novel nomor kayak novel nomor telepon saya. Tapi paling tidak kita tahu bahwa berbeda nomornya, berbeda jenisnya, maka berbeda akibatnya. Dan itu nantinya akan berdefek. Nanti ke belakangnya kita akan ngomong bahwa vaksinnya akan berbeda. Oh, itu loh teman-teman. Jadi perlu diketahui bahwa kalau teman-teman selama ini kok beda-beda ya jenis vaksinnya. Itu penyebabnya karena masing-masing masing-masing nomor virus ini itu adalah menyebabkan gejala yang berbeda, gejala penyakit yang beda. Nah, itu tadi. Karena tadi anus berarti bisa menyerang pria ya, Dok? Bisa banget. Nah, karena sering sekali kita gak pernah, kanker serviks cuma punya wanita. Punya wanita, cowok gak punya serviks ngapain di... Tapi ini virus bisa pada pria. Jadi bisa menimbulkan, kira-kira bisa menimbulkan kanker juga gak? Kanker anus. Di anus dan juga kutil kelamin. Kutil kelamin kan penyakit menular seksual ya. Nah itu ya teman-teman. Jadi yang perlu diingat bahwa ada sering sekali ini vaksin kanker serviks gitu kan. Jadi pria gak perlu kan gitu ceritanya, Dok, yang paling sering. Mungkin kita luruskan di sini bahwa pria bisa kena virus ini. Mau pria mau wanita bisa kena virus ini. Dan itu ya berisiko bisa pada anus dan juga pada penisnya. Iya itu loh teman-teman. Ya. Baik, dokter. Tadi kalau dokter mengatakan bahwa ada gejala dini. Sebelum gejala sebaiknya periksa. Deteksi. Ya, sebelumnya deteksi. Mungkin bisa dijelaskan, dokter, bagaimana cara mendeteksi dini untuk kejadian kanker serviks ini? Oke. Silakan, dokter. Itu yang membedakan antara kanker serviks sama kanker yang lain ya. Maksudnya kanker serviks ini kita kan udah bilang tadi itu bahaya-bahayanya, ganasnya seperti apa, menyebabkan kematian seperti apa. Tapi ada baiknya sih, Dok. Nah, ada baiknya. Baiknya itu kanker serviks ini bisa dicegah. Bisa dicegah. Pencegahannya ada primer, sekunder. Pencegahannya juga melalui edukasi seperti saat ini ya. Betul, kita mengedukasi untuk mencegah. Mencegah dan mengetahuinya. Pencegahan primer apa? Pencegahannya itu maksudnya yang pertama kita mendeteksi dulu. Deteksi ini maksudnya adalah untuk kita ngelihat nih ada nggak ya si virus, ada nggak ya gejala kanker serviks. Itu bisa dengan pap smear, IVA, dan juga pemeriksaan darah dengan HPV DNA-nya dicek nih si virus ada di tubuhnya apa enggak. Itu bisa. Jadi dari darah juga bisa dok ya selain pap smear dan IVA. Karena selama ini kan orang-orang awam pasti taunya ada pap smear ya. Jadi kemudian ternyata di darah juga bisa. Darah juga bisa kita ngelihat ada apa enggak si virus ini gitu. Berarti lebih canggih sekali ya sekarang semakin canggih. Nah, Dok, apa bedanya sekarang? Karena sering sekali pada saat kita vaksin ditanya sudah pap smear atau sudah IVA belum? Apa bedanya, Dok? Iya, sebenarnya yang lebih akurat itu pap smear. Pap smear lebih akurat. IVA itu infeksi visual asetat. Caranya sama seperti pap smear awalnya. Jadi posisi litotomi ada semangkang gitu ya, terus dimasukin alat cocor bebek. Nah ini kadang ibu-ibu tuh nggak nyaman. Iya, sakit nggak, Dok? Pertanyaan tergantung siapa yang ngelakuinnya. Itu dia. Tangan siapa yang melakukan, saudara. Kalau kita lebih lembut, hati-hati, otomatis nggak akan nyeri ya. Dan ini hanya dilakukan oleh orang yang sudah pernah berhubungan. Tanda kutip di situ ya. Oke. Gitu. Kalau belum, jangan dong. Perawannya dirusak. Berarti jangan melakukan pemeriksaan pap smear tidak dilakukan pada pasien-pasien yang tidak berhubungan. Yang sudah berhubungan dimasukin alat. Nah kalau IVA itu nanti dilihat nih udah dapat kelihatan porsi mulut rahimnya udah kelihatan, langsung dikasih asam asetat, dioleskan aja di situ, terus kelihatan ada perubahan nggak gitu. Oh jadi IVA itu hanya melihat saja, sedangkan kalau pap smear kita benar-benar ambil jaringannya. Bukan diambil jaringan, nanti takut lagi dokter Cok. Dia cuma mengusap gitu aja. Diusap saja. Bukan terus dipotong jaringannya. Enggak, ya. Nah itu jadi cuma diusap saja. Diusap aja, diambil selnya itu, ntar itu baru dilihat di mikroskop. Dan kita memerlukan 2 dokter kandungan ngambilnya.
dokter patologi anatomi yang melihatnya di bawah mikroskop. Oke, jadi lebih detail. Lebih detail karena ada dua orang yang melakukannya. Oke, Iya. betul. Jadi sebenarnya pap smear ini lebih bagus dibandingkan IVA, tapi IVA pun diperbolehkan. Bolehkan. Dan untuk juga ada pemeriksaan darah tadi ya dok ya. Iya, Oke. Nah ini dok, ada yang bertanya apakah vaksin tadi dikatakan. Nah, apa fungsinya vaksin ini dok? Ya, kalau misalnya deteksi dini IVA dan pap smear tadi itu hanya ngelihat ada apa enggak. Ya. Kalau vaksin ini langsung tutup, gak boleh masuk gitu. Oh itu bedanya ya. Bedanya di sana. Kalau vaksin memang betul-betul melindungi. Iya, payung kita. Itu adalah memayungi. Dok, ada pertanyaan yang paling sering dilakukan adalah apakah sebelum vaksin kita harus melakukan pap smear atau IVA? Itu sebaiknya melakukan itu. Iya, tapi kenapa dok? Untuk kita ngelihat pap smear itu untuk ngelihat nih udah kanker ataukah masih pre-kanker lesion gitu. Oke, kalau adakah dia sebelum kanker ataukah sudah kanker? Ya kalau misalnya sebelum masih bisa divaksin. Begitu sudah misalnya ada perubahan tidak usah divaksin, tapi diobati. Dilihat levelnya. Masih bisa stadiumnya berapa? Stadium berapa dan sebagainya. Oh, itu loh teman-teman. Jadi sering sekali teman-teman bertanya, saya pengen vaksin, kenapa harus ini ya? Kenapa? Tapi bagi yang belum pernah berhubungan, langsung vaksin. Silahkan memvaksin. Nah, itu bedanya. Kalau kalian belum pernah berhubungan, langsung vaksin. Tapi begitu sudah pernah berhubungan, jadi berhubungan seksual ya, ini bukan berhubungan telepon gitu ya. Jadi kenapa lain-lain ini gorengannya nanti dok. Kemudian nah ini dok sering sekali kan ada yang tadi, ada yang bilang ada yang 4 strain, ada yang 9 strain. Bener ya, 4 dan 9 strain ya vaksin ya. Apa bedanya dok? Iya itu tadi. Anaknya banyak dong. Nomor teleponnya beda. Enggak, sebenarnya gini. Awal sekali muncul itu yang 2. Ada 2 dulu. Ada 2 dulu karena yang paling tinggi penyebabnya adalah yang tipe 16 dan 18. Berarti tipe untuk kanker serviks doang. Oke, nomor telepon 16 18 dulu. Itu yang pertama 2. Mulai berkembang ternyata HPV ini juga menyebabkan penyakit kutil kelamin. Mulai masuk tipe 6 dan 11. 4 strain. Oh, tipe 6 dan berarti 16, 18, 6 dan 11. Ini saya kayak ngafal nomor telepon teman-teman ya. Itu 4 jenis, 4 strain. Itu disebut 4 strainnya. Cuman kanker serviks tapi juga mencegah penyakit menular yang tadi. Menyebab penyakit infeksi menular seksual. Jadi ada 2 dia. Kemudian tambah lagi 9 tuh berarti ada 9 virus di dalamnya. Saya gak mau ngafal teman-teman ya. Pokoknya ada 9 gitu aja. Ketika yang 4 itu pun sebenarnya cowok udah bisa juga sih divaksin dokter. Karena untuk kutil kelaminnya ya. Bukan vaksin kanker serviksnya. Jadi tujuannya pada yang ini adalah untuk mencegah infeksi menular seksual. Khusus kutilnya ya. Bagi kalian para pria, jadi bukan untuk kanker serviksnya tapi untuk infeksi. Sedangkan yang 9 paling, karena sekarang semakin di hasil penelitian terbaru kan mereka tuh terus berproses ya. Betul. Hasil penelitian terbaru dinyatakan bahwa yang tipe 52 58 ini yang tadi. Penyebab kanker serviks juga tinggi juga ternyata. Jadi walaupun dia udah divaksin yang 16 18, misalnya ternyata bisa kena juga. Oleh si 52 58 ini. Jadi kemudian yang 9. Jadi 9 ada 9 strain. Dok, yang paling sering lagi ada yang nanya. Saya udah pernah nih yang 4 strain dok atau yang 2 strain. Saya mau naik ke yang 9. Boleh gak dok? Boleh banget. Kan 5 ngulang dari awal gak dok? Iya. Itu teman-teman. Sering sekali kalian bertanya, ini saya ngulang dari awal apa cuma sekali suntik? Enggak, jadi ngulang dari awal. Jadi kenapa ngulang dari awal? Maksudnya gini teman-teman. Jadi di suntiknya itu memang bukan sekali aja ya dok ya. Jadi ada booster lanjutannya. Iya benar. Baik. Nah ini ada yang bertanya, pengobatan dok. Gimana cara mengobati? Karena kan dokter sering sekali bertemu dengan pasien-pasien kanker serviks. Itu bagaimana pengobatannya dok? Bisa diceritakan dokter? Menyedihkan sih ya. Ini biasanya drama sinetron ini dok kalau bisa dibuat ya. Kalau udah namanya diagnosa kanker, ya udah kita kan nggak bilang sembuh ya. Ngomongnya 5 years survival rate ya. Ya itu yang pasti nyeri banget. Jadi kanker terus berbau ya. Bau banget ya gitu. Kalau masih stadium awal mungkin masih bisa yang cuman konisasi di cryosurgery itu tahap awal pre-kanker tuh masih aman. Makanya penting banget Kak pap smear untuk ngelihat ini ada pre-kanker apa udah kanker. Tapi kalau udah kanker yang pasti dilihat stadiumnya juga dok.
Kalau masih terbatas pada serviks, ya kita angkat semua. Diangkat rahimnya sampai ovariumnya. Kalau masih yang lebih jauh lagi levelnya, kemoterapi. Nah itu dia, berarti ada kemo ya. Dan Iya, kemo itu rata-rata tidak radiasi lagi satu. Dan rata-rata tidak nyaman ya dok? Gak nyaman banget, iya bener. Dan banyak sekali akhirnya yang awalnya dia sudah tahu ada vaksin, cuman masih menunda, tiba-tiba udah kena pas kemoterapi. Saya ketemu di rumah sakit, saya bilang, dokter saya divaksin dok, berapa aja boleh deh saya bayar berapa aja. Enggak gitu. Konsepnya bukan masalah gitu bayar ya, bener ya. Cuma masalahnya udah nyebar kemana-mana, nggak bisa vaksin, nggak bisa kerja lagi. Gitu. Vaksin sudah tidak bisa kerja, betul. Jadi memang konsep vaksinasi itu adalah mencegah teman-teman. Kalau sudah terjadi, maka bukan vaksin jawabannya, tapi terapi. Dan kalau sudah memang cancer, berarti tidak bisa divaksin. Itu dia risiko memang. Iya. Gitu. Dok, jadi paling sering. Nah ini pertanyaan yang paling sering juga tentang terapi dok, kemoterapi. Nah, memang betul kata orang tidak nyaman dan sebagainya. Tapi kita harus berani bilang bahwa saat ini kemoterapi lah salah satu pengobatan apabila sudah stadium lanjut. Nah sering sekali pertanyaan adalah pasien menunda kemoterapinya dok. Karena alasan tadi, nggak nyaman, tidak apa. Nah itu bagaimana dok sebenarnya dok? Iya namanya pengobatan kalau tertunda ya pasti tambah parah. Tidak optimal. Tambah tidak optimal. Jadi lebih baik semakin dini kita lakukan kemoterapi. Iya. Walaupun tidak nyaman, walaupun harus ikutin semuanya, harus mengikuti siklusnya. Dokter juga pasti ngelihat lah ya. Kalau belum cukup optimal pasti diperbaikin dulu keadaannya. Misalnya yang paling sering itu kan anemia. Betul. Nah, pasti ditransfusi dulu baru di kemoterapi. Oke. Jadi itu ya teman-teman. Jadi kalau memang dari dokter kandungan kalian menyarankan untuk kemoterapi, ya berarti itulah memang stadium yang harus terjadi tindakannya. Jadi stadiumnya sudah lanjut dan tindakan itu harus dilakukan demikian. Dok, yang paling sering lagi kira-kira kalau misalnya pasien, ada satu lagi dok yang paling sering adalah radioterapi. Nah ini mungkin dijelaskan sedikit karena ya mohon maaf dok, di Bali sedikit center yang melakukan radioterapi. Iya benar. Dengan tadi kanker nomor 2 terbanyak, otomatis jumlahnya banyak. Antre dok. BPJS juga. Betul. Antrean sangat panjang. Nah itu mungkin bisa dijelaskan dok. Apakah sebenarnya idealnya apakah memang bisa ditunda atau sebenarnya harus segera dok? Tergantung pasiennya sih, keadaan pasiennya sih dok. Berarti selama ini antrean itu tergantung keadaan pasien. Kalau keadaan pasien masih bisa menunggu, ya kita pasti utamakan keadaan pasien ya dokter. Kalau seperti itu berarti ya. Emergency lebih diutamakan untuk radioterapi. Ya karena saya tahu bahwa radioterapi di sini cuma ada 2, setahu saya hanya ada di Bali Mandara dan di Rumah Sakit Sanglah. Oke, Rumah Sakit Ngurah, maaf. Jadi dalam artian seperti itu. Ya, dok, ini ada beberapa pertanyaan yang ya saya bilang sih nyeleneh sedikit ya, tapi kadang-kadang mitos di luar itu liar begitu ya. Saya selalu bilang mitos di luar itu liar. Ada yang mengatakan bahwa vaksin kanker serviks justru menyebabkan kanker. Nah, itu bagaimana dok? Iya, sebenarnya enggak banget ya dokter. Namanya juga pencegahan, udah penelitian. Karena katanya mengandung virusnya dok. Nah itu gimana? Dia bukan virus yang dirumahkan dia. Sebenarnya dia seperti komponen Nah itu loh teman-teman. Bukan virusnya yang dimasukkan, bukan. Itu loh teman-teman. Jadi itu bukan virusnya. Hanya strain yang sudah benar-benar kita lemahkan dan sebagainya. Dan itu pastinya aman. Ya oke. Jadi sebenarnya mitos ya dok ya. Jadi dalam artian mitos bahwa. Nah kemudian lagi-lagi dok. Ada yang mengatakan apakah harus pap smear? Harus ini ada kata sebelum melakukan, karena kalau enggak bisa disuntikkan bisa bikin kanker. Itu bagaimana dok? Di yang 9 terutama itu dicatatkan kalau dia sudah pre aja masih bisa divaksin. Pre-kanker aja. Jadi kalau tipe 9 itu pre-cancer masih boleh divaksin. Tapi memang lebih baik lagi kalau pap smear. Tapi lebih baik lagi kalau pap smear. Jadi sebenarnya vaksin bukan menyebabkan kanker, tapi dalam artian memang kalau ada pre-cancer yang boleh hanya vaksin yang
9. Sedangkan yang lainnya itu tidak boleh karena beda pasti gininya. Beda begitu sih. ya. Oh oke, itu loh teman-teman. Tapi untuk mengetahui pre-cancer kan mesti pap smear dok. Sama betul. Ya. Sebaiknya sih emang pap smear. Ya, jadi kalau kalian mau vaksin hepatitis lagi, HPV ya, jadi human papillomavirus ini vaksin kanker serviks kita sebut, padahal sebenarnya dia tidak hanya kanker serviks, jadi tapi bisa yang lainnya juga. Jadi human papillomavirus ini itu adalah yang pertama adalah lakukan pap smear segera di dokter kandungan terdekat. Hubungi dokter Sri bisa ya. Nanti bisa di bawah ini. Ya, kemudian dok, jadi yang ada lagi yang pertanyaan bagaimana cara mencegah? Ini mungkin dijelaskan mencegah kanker serviks ini bagaimana caranya? Seperti tadi penyebabnya itu kan virus ya. Dan setiap hari tubuh kita terjadi pertarungan dengan virus yang ada di alam. Jadi pencegahannya gimana caranya supaya tubuh kita tuh menang lawan virus itu. Jadi daya tahan tubuhnya mesti diperbaiki seperti itu. Gimana caranya? Ya pola hidup sehat. Yang tadi itu faktor-faktor predisposisi yang tadi ganti-ganti pasangan, itu harus dihilangkan. Merokok yang tadi ya. Jadi itu benar asap rokok dan semuanya dihindari. Dan kemudian yang terakhir adalah vaksin. Vaksin yang paling penting sih sebenarnya. Itu yang paling penting. Iya, informasi lagi untuk vaksinnya itu sudah bisa dimulai untuk anak umur 9 tahun ya. Jadi kalau dia umurnya di bawah 15 tahun tuh 2 kali aja injeksinya. Kalau di atas 15 tahun 3 kali injeksi udah cocok. Dok, pertanyaannya, kadang-kadang kan di SD dulu kan ada program vaksin yang dari pemerintah gratis ini, vaksin HPV ini. Itu kan anak yang dipakai adalah anak-anak yang sudah menstruasi. Nah sekarang berarti sudah bisa yang 9 tahun. Anggapannya kalau 9 tahun dia belum menstruasi berarti masih. Gak apa-apa, bisa. Jadi patokannya adalah umur ya sekarang dok ya. Jadi bukan menstruasi. Kemudian kalau dia sampai 15 tahun cukup 2 kali suntikan. Di atas 15 tahun 3 kali. Baru 3 kali. Nah misalnya dia sudah melakukan di 15 tahun ini 2 kali. Apakah di setelah 15 tahun ini ditambah sekali atau ngulang? Cukup sekali aja. Cukup sampai. Jadi usia 16 dia nambah sekali lagi. Enggak usah. Cukup 2 kali itu. 2 kali itu. Kapan kita melakukan 3 kali vaksin dok? Di atas 15 tahun. Nah kalau misalnya mulai tadi start awalnya di 15 tahun gitu loh maksudnya. Karena sering sekali orang bertanya, dulu saya sudah, sekarang saya lagi enggak gitu. Berarti enggak usah ya sebenarnya. Kalau dia tipe strainnya yang sama. Kalau strain yang berbeda silahkan. Tapi kalau strainnya sudah sama, buat apa? Jadi cukup kalau dia di atas 15 tahun baru 3 kali. Kalau dia di bawah 15 tahun 2 kali saja sudah cukup. Nah itu teman-teman, ini juga pengetahuan bagi saya. Jadi saya sendiri sebenarnya dalam artian akhirnya mendapatkan jadi seperti itulah cara pemberian vaksinnya. Dok, pesan terakhir mungkin bagi sobat Bionik di rumah. Silakan dokter. Mungkin kedua dari terakhir ya dok. Kedua terakhir nih. Boleh dok. Silakan. Yang pertama tuh gini, saat orang Indonesia itu sangat senang dengan tren. Iya. Maksudnya seperti ini ya. Waktu dulu kasus Julia Perez, Jupe meninggal karena kanker serviks. Iya kan? Banyak ibu-ibu yang mikir, wah dia kan pola hidupnya gak bagus gitu. Ternyata enggak kan? Karena kanker serviks dia meninggal, akhirnya itu banyak banget tuh datang ke praktek berbondong-bondong. Saking takutnya, dokter saya mau di pap smear, dokter saya vaksin dan sebagainya. Sudah semakin lama mungkin mereda. Tetapi kalau misalnya ada orang terdekatnya yang meninggal karena kanker serviks, baru panik. Rame lagi. Kemarin ada satu institusi yang ternyata temannya 31 tahun meninggal kanker serviks. Udah satu gedung kantor itu pada vaksin semua tuh. Ketakutan pada vaksin semua gitu. Nah sampai kapan sih seperti itu gitu. Apakah harus ada korban lagi baru kita menyadarin tentang kesehatan kita gitu. Jadi pentingnya vaksin itu sebaiknya memang dari kesadaran diri sendiri tanpa perlu menunggu ada korban. Ada orang lain, kita tidak mendoakan orang lain korban kan begitu ya. Jadi dalam artian tanpa perlu menunggu ada orang yang terkena, sebaiknya segeralah vaksin. Kemudian yang terakhir dok, tadi kan kedua terakhir. Dan itu sekarang tuh mulai ngetren banget di dokter kandungan tuh gak cuman pasiennya cewek, pasiennya cowok juga karena mau vaksin ya. Dulu perasaan kalau teman-teman saya mencari, kenapa nyari dokter kandungan? Biar saya gak ribet kayak Cok Wahyu. Saya punya pasien cewek aja, gak mau punya pasien cowok gitu. Ternyata sekarang udah mulai banyak vaksin yang cowok. Cowok juga. Itu mungkin. Oh ya dok, ini pertanyaan.
karena sering sekali ya saya mohon maaf dalam artian kan ada beberapa pasien-pasien kaum saya yang pelangi gitu tapi belum HIV. Jadi dalam artian ada beberapa bertanya, "Dok, apakah jenis vaksin yang diberikan pada pria itu sama?" Jadi jawabannya sama. Kemudian apakah umurnya sama? Jadi seperti wanita. Jadi sebelum 15 dia cukup 2 kali. Jadi tidak bergantung gender ya. Itu benar-benar semuanya sama. Nah itu teman-teman. Bagi kalian yang ingin memvaksin silahkan. Baik pria ataupun wanita wajib saat ini vaksin itu. Iya dok ya begitu. Iya. Mungkin ada yang terakhir tuh silakan. Ini biar nutup nih ya udah terakhir. Iya silakan dok. Iya harta yang paling tak ternilai itu adalah kesehatan. Kalau kita menyayangi pasangan kita, menyayangi keluarga kita, yang utama itu adalah investasi terbesarnya adalah kesehatan. Jangan melihat harga vaksinnya, tapi lihat akibatnya jika tidak divaksin gitu. Nah, itu ya, teman-teman. Karena itu emang kalau dilihat hampir setiap 5 menit ada yang meninggal ya, karena kanker serviks ini gitu. Jadi kalau kita mencintai pasangan kita, mencintai orang tua kita, atau mencintai anak kita, sekarang itu bukan lagi dalam rangka Valentine ya, bukan lagi kita memberikan sesuatu yang bunga, bahkan berlian. Kalau bisa berikanlah sesuatu yang membuat masa depan mereka lebih sehat. Warisan terbaik itu adalah warisan kesehatan sih. Apalagi udah bisa dicegah dok. Betul, vaksin. Itu dia. Warisan terbaik adalah memberikan kesehatan. Itu kata kunci yang paling bagus sekali. Dok, ini karena waktu dan durasi benar-benar memang tapi seru sekali. Nah masalah tapi ada satu nih menggelitik saya belum lupa hampir harga dok. Tadi dokter gini, semahal itu kah dok? Kira-kira rentangan berapa dok? Biar orang-orang semakin banyak variannya pasti semakin mahal. Oke. Iya, kita yang varian 9 deh dok. Kira-kira berapa lah harga yang paling dokter tahu? Range-nya ya. Karena kan beda-beda tiap apotek. Iya. Berbeda antara rumah sakit, betul. Praktek pribadi itu range-nya itu di atas 2 juta. Di atas 2 juta. Nah, ya jadi 2 juta sampai 2 sampai 3 juta. 2 sampai 3 juta itu. Paling mahal sih 3 juta kali. Ya, begini. Per 1 kali injeksi ya. Per 1 kali. Jadi ada 3 kali. Ada 3 kali atau 2. Jadi anggap totalnya adalah, tapi kan itu jaraknya ada jarak kan dok. Ada jaraknya. 1 bulan kemudian berapa bulan? 2 bulan kemudian 6 bulan. Jadi 0, 2 bulan, 6 bulan. Kalau yang 3. Kalau yang 2, 0 sama 5. 0-5 bulan. Sampai 13 boleh. Oke. 5 sampai 1 tahun boleh. Yang ketiga itu agak fleksibel dok. Karena dia booster kan. Karena hanya booster jadi fleksibel. Bisa lebih dari 6 bulan. Nah itu salah satunya. Jadi ya relatif sih ya dok. Gak terlalu mahal. Dibandingkan coba kalian beli tas Chanel, kalian beli tas abis itu kena kanker serviks. Gak kepake. Bahkan gak kepake jadinya itu barang. Padahal dengan harga yang sekian kita bisa mencegah kanker serviks. Sisanya bisa silahkan mau foya-foya apapun diniatin, silahkan. Diniatin ya. Kalau mau boleh deh jalan-jalan ke rumah sakit bisa ngelihat pasien-pasien yang bukan dalam artian kita gimana ya, tapi kita ngelihat kayak gitu tuh. Ya. Kalau sudah kena baru merasa ya tadi itu seperti berapapun saya bayar dok, ternyata tidak bisa ya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati itu pasti itu. Ya, demikian teman-teman sobat Bionik di rumah ya. Jadi obrolan seru kita sore ini memang sangat bermanfaat menurut saya. Jadi beberapa ayo vaksinasi, lakukan vaksinasi dengan dokter-dokter yang sudah bersertifikat, karena vaksinasi bisa melindungi diri kalian dan juga melindungi orang lain. Demikian episode kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan tekan tombol loncengnya, karena di Bionik Channel kita mendapatkan tentang kesehatan, olahraga dan gaya hidup. Terima kasih.